Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sejarah penerapan dan 4 pendekatan utama ilmu manajemen. Sebelumnya, perkenalkan saya Wiratu Soliha. Saya Renata Salsabila. Saya Ahmad Zidan Noval Gani. Saya Rehan Syahputra Nugroho. Saya Biar Ramadan. Baik, next. Oke, pertama kami akan menguraikan evolusi historis ilmu manajemen yang terbagi dalam 3 era utama. Yang pertama yaitu era pra-industri yang dimulai ribuan tahun lalu, kemudian ada era revolusi industri dari akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-20, kemudian era kontemporer yang berlangsung dari awal abad ke-20 hingga saat ini. Next. Yang pertama yaitu era pra-industri. Pada era ini, masa di mana manajemen dipahami sebagai praktik pengaturan orang-orang untuk mencapai tujuan. Meskipun belum menjadi ilmu formal, tetapi pada saat itu sudah terdapat bukti penerapan ilmu manajemen. Yang pertama ada pembangunan piramida di Mesir. Pembangunan ini melibatkan lebih dari 100.000 orang selama 20 tahun, yang membuktikan adanya manajemen. Proyek ini membutuhkan perencanaan yang cermat, pembagian tugas, dan pengawasan ketat terhadap ribuan pekerja. Yang kedua ada Venesia sebagai pusat perekonomian dan perdagangan. Venesia sudah menerapkan sistem mirip lini perakitan untuk kapal perang. Mereka juga memiliki sistem terstruktur yang modern yang mencakup sumber daya manusia, pergudangan, dan akuntansi. Next. Yang selanjutnya ada era revolusi industri. Pada era ini ditandai dengan adanya transformasi manajemen menjadi disiplin yang terstruktur, berfokus pada pengorganisasian tenaga kerja, pengaturan waktu, dan peningkatan efisiensi produk. Adapun dua peristiwa dalam revolusi ini, yang pertama yaitu doktrin Adam Smith tahun 1776 yang memperkenalkan keunggulan ekonomis dari pembagian kerja yaitu merinci tugas spesifik dan berulang untuk meningkatkan produktivitas secara dramatis. Kemudian ada revolusi industri di Inggris yang ditandai dengan dimulainya penggunaan mesin yang memaksa kegiatan produksi pindah dari rumah ke pabrik. Perubahan ini itu menuntut manajer untuk memiliki teori yang dapat membantu mereka mengelola operasi besar dan memicu pengembangan ilmu manajemen formal. Next. Yang selanjutnya ada era kontemporer. Era ini itu ditandai dengan hadirnya konsep manajemen kualitas total atau TQM yang merupakan evolusi dari fokus efisiensi era klasik. TQM ini menekankan perlunya keterlibatan semua karyawan untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produk dan layanan. Ini juga dilakukan dengan fokus pada pencegahan masalah dalam sistem alih-alih menyalahkan pekerja. Adapun toko yang atau disebut toko kunci dalam era kontemporer ini adalah William Edwards Deming ia menekankan bahwa jika kualitas ditingkatkan, biaya akan berkurang, yang pada akhirnya meningkatkan profit perusahaan. Kemudian yang kedua adalah toko Joseph Juran yang mengembangkan trilogi manajemen yang mencakup perencanaan, kontrol, dan peningkatan kualitas. Yang selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Next. Saya akan menjelaskan pendekatan klasik ilmu manajemen. Dapat diartikan sebagai manajemen yang berfokus pada struktur organisasi hierarkis, peran pekerjaan yang terspesialisasi, dan autokrasi untuk mengoptimalkan efisiensi di tempat kerja. Pendekatan ini menguraikan 3 teori utama, yaitu yang pertama, teori birokrasi manajemen yang ditemukan oleh Max Weber. Dapat diartikan sebagai organisasi harus menyerupai pemerintah dan sistem hukum dengan pendekatan irasional legal. Teori ini berfokus menciptakan struktur organisasi yang efisien dan terstruktur. Konsep utamanya yaitu yang pertama hierarki, yang kedua pembagian kerja, yang ketiga aturan formal, yang keempat sentralisasi otoritas. Yang kedua ada teori ilmiah yang ditemukan oleh Frederick Taylor. Dapat diartikan sebagai setiap tugas dipecah menjadi langkah-langkah yang sangat kecil dan kemudian distandarisasi menjadi satu cara yang benar, sehingga meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Konsep utamanya adalah rasionalitas, yaitu
mengasumsikan manusia adalah makhluk rasional dan logis yang bekerja demi keuntungan finansial. Yang kedua, spesialisasi, yaitu membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas spesifik untuk meningkatkan keterampilan dan keakuratan dan efektivitas karyawan. Yang ketiga ada standarisasi, yaitu menerapkan metode kerja yang standar untuk setiap tugas guna memastikan efisiensi maksimal. Yang ketiga ada teori manajemen administratif yang ditemukan oleh Henry Fayol, pendekatan tingkat menengah dan berfokus pada manajemen sumber daya manusia. Teori ini percaya bahwa orang perlu dilatih dengan pendekatan yang jauh lebih sistematis, khususnya manajer. Konsep utamanya adalah 14 prinsip manajemen dan fungsi manajemen, yaitu mengidentifikasi fungsi-fungsi dasar manajemen seperti pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Next. Untuk kelebihannya adalah yang pertama, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, struktur organisasi jelas karena ada spesialisasi dan pembagian kerja. Untuk kekurangannya adalah yang pertama, mengabaikan aspek sosial dan psikologis karyawan. Yang kedua, menciptakan struktur yang kaku. Yang ketiga adalah komunikasi cenderung top-down. Dan yang terakhir, kurang mendorong kreativitas dan inovasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini adalah suatu cara metode untuk menyelesaikan masalah atau pengambilan keputusan yang mana caranya itu menggunakan data dan sains. Nah, adapun kontributor yang membentuk pendekatan ini yaitu Herbert Simon, von Neumann, R. M. Sharp, James March, W. C. Churchman, Russell Eckhoff. Nah, modul kuantitatif pada data yang diambil ini untuk penyelesaian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dikumpulkan dijadikan sebagai penentu untuk mengantisipasi dan menganalisis keadaan basis. Nah, di mana basisnya ini berasumsi, yang mana diharapkan juga kesimpulan ada sesuatu yang optimal. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari pendekatan kuantitatif ini yaitu adalah pemikiran yang disiplin, karena sistem ini benar-benar bergantung pada data, yang mana artinya setiap sesuatu itu pasti berurutan tergantung datanya. Yang kedua ada peningkatan hasil keputusan, karena dapat dievaluasi terus-menerus datanya apabila ada perubahan. Yang selanjutnya ada kekurangannya. Kekurangannya itu data ini sangat sensitif, apalagi jika ada kesalahan atau salah input, mana jika salah datanya akan mengubah hasil yang akan diterima. Terus kekurangannya salah satunya lagi adalah kurangnya realitas, di mana dalam menyelesaikan masalah itu kita juga memerlukan sikap kemanusiaan dan elemen kemanusiaannya. Karena data ini benar-benar bergantung pada asumsi, yang mana hasil dari pendekatan ini tidak selalu optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku ini muncul karena pendekatan klasik yang terdahulu itu terlalu menekan aturan, tetapi tidak memperhatikan sisi manusia. Misalnya, karyawan yang tidak diperhatikan kesejahteraannya bisa kehilangan motivasi meskipun sistem kerjanya efisien. Next. Nah, tokoh-tokoh penting yang ada dalam pengembangan pendekatan ini adalah Robert Owen dengan menekankan pentingnya kesejahteraan pekerja, Hugo Musterberg menggabungkan psikologi dengan manajemen, Mary Parker Follett menekankan hubungan antara manusia dan kerjasama, dan yang terakhir Chester Byrne melihat organisasi itu sebagai sistem sosial. Selanjutnya.
Nah, kelebihan dan kekurangannya adalah pendekatan ini punya kelebihan seperti fokus pada kerjasama karyawan, meningkatkan komunikasi, dan moral kerja. Pendekatan ini juga menjadi dasar teori manajemen modern yang kita kenal sekarang, seperti teori motivasi dan kepemimpinan. Kekurangannya tentu pendekatan perilaku kadang kurang memperhatikan struktur organisasi dan efisiensi. Setelah itu, karena hubungan dengan manusia, hasilnya sulit diukur secara objektif. Dan dalam situasi darurat, pendekatan ini bisa kurang efektif karena butuh waktu untuk mempertimbangkan banyak pendapat. Selanjutnya, sudah selesai. Oke, yang akan dijelaskan oleh teman saya, Ahmad Zidan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori pendekatan kontemporer. Teori kontemporer muncul sebagai pengembangan dari teori-teori manajemen klasik, perilaku, dan ilmiah. Pendekatan ini berusaha menyesuaikan teori manajemen dengan kompleksitas organisasi modern yang dinamis, terbuka, dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan internal maupun eksternal. Dalam teori ini, organisasi tidak lagi dipandang sebagai struktur yang kaku, melainkan sebagai sistem yang hidup dan saling berinteraksi. Poin pertama, pendekatan sistem. Pendekatan sistem memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, setiap bagian dalam organisasi seperti departemen, divisi, atau unit kerja berfungsi secara berbeda, tetapi semuanya saling bergantung dan membentuk satu sistem utuh. Pendekatan sistem membantu manajer melihat organisasi secara holistik, bukan hanya bagian-bagiannya, serta memahami bahwa keberhasilan organisasi tergantung pada hubungan harmonis antar bagian dan kesesuaian dengan lingkungannya. Poin kedua yaitu pendekatan situasional. Pendekatan ini berpendapat bahwa tidak ada satu cara terbaik dalam manajemen. Efektivitas suatu gaya manajemen sangat bergantung pada situasi dan kondisi tertentu yang melatar belakanginya. Artinya, teknik manajemen yang berhasil di satu organisasi belum tentu berhasil di organisasi lain. Nah, pokok pikiran pendekatan situasional berarti setiap situasi organisasi memiliki karakteristik berbeda, yaitu struktur, budaya, teknologi, dan lingkungan. Manajer harus adaptif, mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan, struktur, dan kebijakan dengan keadaan yang dihadapi. Fokus utamanya adalah fit atau kesesuaian antara strategi, struktur, dan lingkungan. Lalu poin ketiga, pendekatan hubungan manusiawi baru. Pendekatan ini lahir dari kritik terhadap pandangan klasik yang terlalu menekankan efisiensi dan mengabaikan faktor manusia. Dalam teori ini, manusia dipandang sebagai makhluk emosional, sosial, dan kreatif, bukan sekedar alat produksi. Pokok pikirannya adalah motivasi, kepuasan kerja, dan hubungan sosial di tempat kerja berpengaruh besar terhadap produktivitas. Dan kemudian komunikasi dua arah antara manajer dan karyawan penting untuk menciptakan iklim kerja yang harmonis. Dan manajemen perlu memperhatikan kebutuhan psikologis, rasa dihargai, dan pengembangan diri karyawan. Tujuannya untuk meningkatkan keterlibatan emosional dan loyalitas karyawan terhadap organisasi agar produktivitas meningkat secara berkelanjutan. Poin keempat, pendekatan integratif. Pendekatan ini berusaha menghubungkan seluruh pendekatan manajemen yang ada dengan melihat organisasi secara menyeluruh, kompleks, dan dinamis. Manajer diharapkan mampu untuk melihat keterkaitan antar bagian organisasi, memahami pengaruh lingkungan eksternal, serta menyesuaikan keputusan manajerial dengan situasi unik yang dihadapi.
Pendekatan integratif mendorong pemikiran bahwa tidak ada teori tunggal dan mampu menjawab seluruh permasalahan manajemen, melainkan diperlukan kombinasi yang fleksibel dari berbagai pendekatan sesuai konteksnya. Next. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu ilmu manajemen telah berevolusi dari praktik sederhana di masa kuno menjadi disiplin ilmu yang kompleks dan adaptif. Awalnya berfokus pada efisiensi dan struktur kaku atau pendekatan klasik. Perkembangan manajemen kemudian menyadari pentingnya faktor manusia, yaitu pendekatan perilaku. Saat ini, manajemen kontemporer harus menyesuaikan diri dengan organisasi modern yang dinamis dan terbuka, menggunakan 4 pendekatan utama: sistem, situasional, hubungan manusiawi baru, dan integratif. Keberhasilan manajer modern terletak pada kemampuan adaptasi dan penggunaan kombinasi yang fleksibel dari berbagai teori untuk mengatasi permasalahan yang unik dan kompleks. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.